Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas berkat dan cinta kasih-Mu yang senantiasa menyertai kami sehingga kami dapat berkumpul di rumah-Mu. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhanlah yang memberkati kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Pasti kabarnya sehat, kuat, dan luar biasa. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu semangat, kuat, dan juga selalu bersukacita. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi terlebih dahulu mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita agar kita dapat menerima firman Tuhan di dalam hati kita dengan baik. Nah, firman Tuhan tertulis di dalam Ayub pasal 2 ayat 9 sampai ayat 10. Kakak bacakan untuk kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Katalah istrinya kepadanya, masihkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, di sini kakak akan menceritakan seorang tokoh Alkitab yang takut akan Tuhan, yaitu Ayub. Nah, Ayub adalah seorang yang kaya raya. Dia memiliki banyak harta, dia memiliki banyak ternak. Contoh ternaknya seperti lembu, seperti domba, seperti unta. Dan juga dia memiliki kedelai. Nah, tidak ada seorang pun yang bisa menandingi kekayaan Ayub di negeri itu. Di balik semua harta yang dimilikinya, dia bersukacita karena Tuhan memberikan dia 7 anak laki-laki dan 3 perempuan. Di balik semua sukacitanya itu, datanglah cobaan menimpa Ayub. Kira-kira apa ya cobaan yang menimpa Ayub? Cobaan yang menimpa Ayub yaitu dia kehilangan semua hartanya, semua ternaknya mati, bahkan anaknya juga ikut mati. Kenapa bisa ada cobaan kepada Ayub? Padahal Ayub takut akan Allah. Hayo, apa coba adik-adik? Nah, yang menyebabkan cobaan itu datang kepada Ayub yaitu iblis. Iblis sangatlah membenci Ayub. Kenapa iblis membenci Ayub? Ayub baik hati karena Ayub takut akan Allah, karena Ayub taat kepada Allah. Iblis sangat membenci Ayub. Maka suatu hari berjumpalah Yesus dengan iblis. Nah, Yesus bertanya kepada iblis, "Dari manakah engkau, iblis?" Kemudian iblis menjawab, "Dari perjalanan menjelajahi bumi." Kemudian Yesus bertanya lagi, "Ayub, karena tidak ada seorang pun yang seperti dia yang taat, jujur, dan takut akan Aku." Tetapi iblis menjawab, "Apakah
dengan tidak mendapatkan apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau mengelilingi rumahnya dan memberkati semua pekerjaannya dan memberikan segalanya kepadanya di negerinya itu? Ulurkanlah tanganmu, jamalah dia, maka Ayub akan mengutuki engkau di hadapanmu. Itu yang dikatakan iblis kepada Yesus. Tetapi apa yang dikatakan Yesus? Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang ada dimilikinya adalah di bawah kekuasaanmu. Tetapi jangan engkau jamah dia. Itu yang dikatakan Yesus kepada iblis. Setelah Yesus mengatakan itu kepada iblis, maka pergilah iblis untuk mencobai Ayub. Ternyata adik-adik, bukan hanya harta yang habis, bukan hanya ternaknya juga yang mati, dan bukan juga hanya anak-anaknya yang mati, tetapi Ayub dicobai dengan penyakit barah busuk. Dia mengalami penyakit, dan di situ Ayub sangatlah menderita. Maka suatu hari datang istri Ayub menjumpai Ayub. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi apa yang dikatakan Ayub? Engkau sama seperti perempuan gila. Itu yang dikatakan Ayub. Apakah kita boleh menerima yang baik dari Allah, tetapi kita tidak boleh menerima yang buruk? Nah, adik-adik semua, melalui cerita kisah Ayub ini, kita diajarkan untuk mengasihi dan takut akan Allah. Nah, takut akan Allah ini tidak seperti seorang budak yang takut kepada majikannya, tetapi takut kepada Allah adalah mengasihi Allah dengan segenap hati kita, mengasihi Allah lebih dari segala apapun yang kita miliki. Karena jika kita mengasihi Allah lebih dari segala apapun yang kita miliki, maka Tuhan Allah akan memberikan semua yang akan kita mau. Nah, akhir dari cerita Ayub, kisah Ayub ini, Tuhan dan Tuhan Allah memberikan 2 kali lipat harta yang dimilikinya dahulu. Nah, dari sini adik-adik, kita dapat belajar banyak mengenai Ayub. Kita diajarkan untuk selalu setia kepada cobaan, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan Yesus. Tetapi jika kita di dalam cobaan, mari teruslah kita taat kepada Tuhan. Maka Tuhan Allah akan memberikan semua kepada kita sesuai dengan yang diinginkan Tuhan. Apakah adik-adik sekolah minggu akan selalu mengasihi dan takut akan Tuhan? Kakak harap semua adik-adik bisa takut akan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini, yaitu mengajarkan kami untuk mengasihi Engkau dan takut akan Engkau. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengar dapat kami lakukan. Terimalah ya Tuhan doa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.